dan juga matematik begitu. Nah, jadi ke 5 subjek ini menjadi satu kesatuan pendekatan pembelajaran begitu. Mungkin sudah diterapkan lama sekali, tapi mungkin kita bisa belajar bersama-sama di sini begitu. Jadi fungsinya tentu saja kenapa kok STEAM ini digembur-gemburkan ya, karena memang penting itu dan juga seberguna itu untuk pendekatan STEAM di pembelajaran begitu. Apalagi di era sekarang yang sudah mengalami era reformasi industri yang keempat dan akan menuju yang kelima ini, tentu saja pendekatan STEAM ini sangat berguna untuk peserta didik kita begitu. Jadi untuk bisa mengencourage atau bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan banyak dari siswa yang dapat kita kembangkan dari pembelajaran STEAM ini, Bapak Ibu. Next. Oke. Mungkin singkat saja baru untuk pengenalan STEAM yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Jadi untuk penerapan STEAM di kelas secara praktis, mungkin kita bisa bagi menjadi tiga sebutan ya. Yang pertama multidisciplinary, interdisciplinary dan juga transdisciplinary. Jadi untuk yang multidisciplinary itu terwujud dalam mata pelajaran. Jadi misalkan ada pelajaran fisika, matematika, kimia, itu multidisciplinary dari STEAM itu sendiri begitu. Ada juga yang mengkombinasikan dari beberapa pelajaran. Kalau yang kemarin mungkin kita kenal sebagai P5, itu merupakan kerjasama dari beberapa macam guru dan merupakan suatu program yang saling beririsan bidangnya, apakah sains dengan teknologi, teknologi dengan engineering atau dengan art dan juga matematik begitu. Jadi saling menambah nuansa pembelajarannya seperti itu. Dan juga transdisciplinary ini yang paling puncak. Jadi penerapan STEAM secara keseluruhan pada pembelajaran begitu. Jadi tidak mengakibatkan salah satu, tapi semuanya langsung diterapkan pada pembelajaran, dan itu alhamdulillah sudah diterapkan di sekolah semesta ini begitu. Dan ini akan masuk di dalam pelajaran. Kita ada namanya pelajaran khusus untuk menerapkan kurikulum STEAM ini begitu. Dan pelajaran itu akan muncul di rapor juga nantinya, namanya pelajaran STEAM begitu. Oke. Singkatnya mungkin di pelajaran STEAM sendiri atau pelajaran robotik istilahnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita lebih banyak menggunakan metode project based learning, di mana siswa-siswa harus mengikuti beberapa langkah berikut untuk membuat project begitu. Jadi biasanya kita akan gunakan di kelas akhir untuk membuat project. Jadi tahapan-tahapannya itu untuk awal mereka akan mempelajari teori dan juga praktik beberapa cara penggunaan dari alatnya, dan juga nanti untuk saat tahun-tahun akhir mereka akan membuat project sesuai dengan pengalaman belajar mereka begitu. Nah, step-stepnya tentu saja ada persiapan, implementasi dan evaluasi begitu. Nah, atau kelas 8 semester akhir. Jadi memang waktunya tidak singkat Bapak Ibu untuk pembuatan proyek ini. Untuk lesson plan ini atau RPP ini mungkin hampir sama gitu setiap sekolah Bapak Ibu. Jadi ada tujuan pembelajaran, referensinya dari mana, media digunakan apa begitu. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi penilaian, jadi apa yang akan kita nilai dari siswa begitu. Jadi karena perubrikannya ini meliputi 3 step. Dari step pertama yaitu persiapan, step kedua implementasi, dan juga step terakhir adalah evaluasi. Jadi kita harus memperhatikan dari step-step tersebut Bapak Ibu. Agak berapa lagi? Nah, mungkin untuk step yang pertama, karena tutorial itu kan sudah banyak di internet ya Bapak Ibu. Di YouTube itu sudah bertebaran tutorial mengenai cara pembuatan project begitu. Nah, di sini kita ajari bukan hanya siswa itu sekedar membuat project, tapi nilai atau value dari pembuatan project tersebut apa begitu Bapak Ibu. Nah, kita akan coba dari yang pertama itu siswa
bisa mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar begitu. Nah, latar belakang kita coba kenalkan siswa yang namanya SDGs. SDGs itu salah satu tujuan global ya, yang banyak yang di era sekarang banyak digunakan untuk penelitian ilmiah begitu. Jadi beberapa tujuan global atau masalah global yang harus diselesaikan begitu. Nah, kita ajari siswa untuk berpikir kritis di situ, bagaimana mereka menemukan masalah yang ada di sekitar dari masalah yang ada di SDGs itu. Bisa tentang lingkungan, bisa tentang kekurangan energi atau penghematan energi, atau tentang poverty atau kemiskinan dan sebagainya begitu. Nah, di situ siswa akan mulai berpikir kritis, berdiskusi dengan teman-temannya, apa sih masalah yang sedang kita hadapi, mungkin di Indonesia atau di lingkungan Semarang dan sebagainya begitu. Nah, lalu setelah itu melakukan planning. Melakukan planning. Jadi karena kita menggunakan alat basisnya hardware begitu Bapak Ibu. Jadi setelah mereka menemukan masalah, mereka juga harus berpikir gimana solusinya begitu. Nah, solusi yang ditawarkan sebenarnya sudah banyak di internet. Hanya saja nilai plus mereka bisa mengetahui apa masalahnya dan solusinya apa, bisa on-point begitu Bapak Ibu. Dan juga setelah mereka melakukan itu, membuat laporan, dan juga kita sebagai guru mengevaluasi hasilnya begitu. Ya, mungkin itu seperti P5 ini Bapak yang rekayasa teknologi begitu. Iya. Yang kemarin kebetulan di seperti itu kurang lebih. Nah, contohnya ini salah satunya, Bapak Ibu, ini adalah siswa yang membuat solusi dari SDGs hemat energi atau energi terbarukan. Hemat energinya, karena kalau di dunia ini kita semua tahu kalau penggunaan energi ini kan ugal-ugalan nih Bapak Ibu, supaya mereka merencanakan suatu produk bagaimana kita bisa menghemat energi. Jadi ini adalah siswa sekarang kelas 9, Keila, Aisyah dan juga Risma. Nah, ini membuat salah satu model rumah hemat energi begitu. Jadi mereka membuat kalkulator listrik Bapak Ibu. Nah, jadi saat kalkulator listriknya menggunakan katakanlah lebih dari berapa ratus ribu ataupun sehari itu sudah habis 500.000 katakanlah. Nah, itu otomatis listriknya akan mati sendiri begitu. Jadi kalkulator listrik ini bisa digunakan sebagai hemat energi dan juga hemat budget begitu. Nah, kalkulator listrik seperti itu. Yang digunakan mereka itu apa? Yaitu adalah microbit Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, ini kecil sekali. Jadi microbit itu adalah salah satu komputer kecil atau microchip kecil yang ini fungsinya sebagai otak Bapak Ibu. Ini fungsinya sebagai otak dari suatu mesin begitu. Ada banyak sekali jenis microbit yang mirip seperti microbit, yaitu ada Arduino, Raspberry, dan yang paling umum digunakan itu Arduino memang di untuk industrial kecil sampai menengah begitu. Nah, kalau ini kan untuk ukuran SMP mungkin baiknya menggunakan Arduino karena selain kecil codingannya juga lebih mudah karena menggunakan block based language atau seperti mungkin kalau Bapak Ibu tahu Scratch begitu. Nah, mirip seperti itu codingannya, dan juga ini lebih interaktif Bapak Ibu. Jadi saya lupa bawa baterainya. Jadi ini kalau dihidupkan nanti akan muncul LED ini akan hidup begitu. Nah, itu lebih interaktif dibanding dengan Arduino atau Raspberry yang lain karena tidak terlalu interaktif begitu. Jadi kenapa dinamakan komputer pocket size? Karena memang seperti komputer, kita bisa langsung mengoperasikan beberapa hal di sini. Misalkan kita bisa membuat emoji di LED di sini, dan juga bisa membuat permainan juga di sini begitu. Sebenarnya untuk seperti ini kita ambilnya full dari internet Bapak Ibu, karena memang dari microbit sendiri ini ada
tujuan pembelajarannya apa sudah lengkap, bahkan lesson plan-nya juga sudah disediakan. Nah, bahkan dari Microbit sendiri sudah menyediakan media yang harus digunakan guru ataupun siswa selama pembelajaran ini. Misalkan di Educator Guide yang paling atas. Nah, ini adalah RPP untuk guru. Nah, jadi di sini sudah lengkap apa yang harus dilakukan guru, begitu. Tujuan pembelajarannya apa, terus ya, apa yang harus dipersiapkan, ya, step-stepnya bagaimana, dan juga slide-slide yang akan disampaikan ke siswa sudah disediakan, begitu. Nah, jadi di sini sudah tersedia lengkap di Microbit Education, begitu. Ini dari siswa untuk dalam rangka penghematan dari membuat celengan. Jadi otomatis celengannya menghitung berapa banyak orang yang dimasukkan. Nah, ini proyek individual, jadi ini salah satu siswa putri namanya Diva Natisha. Sekarang alhamdulillah kelas 10 di sini, gitu. Jadi cukup bagus untuk hasilnya, begitu. Next. Nah, untuk kelas 9 kita lebih fleksibel baru itu karena ada beberapa aplikasi yang paling enggak mereka setelah lulus SMP ini mereka bisa menguasai dan bisa mengeksplor, begitu. Ada kode.org, di sini isinya adalah kalau di sini saya gunakan di kelas 9 untuk pembelajaran berbasis web atau pembelajaran web development. Jadi mereka belajar untuk membuat web dari mempelajari HTML dan juga kode CSS, begitu. Nah, di seling-selingan juga ada pengenalan Scratch dan juga App Inventor, begitu. Nah, ini contohnya dari hasil siswa dari kode.org, produk dari mereka kemarin. Jadi mereka benar-benar mengcoding nih baru. Jadi website yang basisnya coding HTML dan juga CSS, begitu. Nah, dan juga membuat Scratch, membuat permainan sederhana, begitu, Bapak Ibu. Welcome to Semester Bilingual Boarding School, the best school in the world. Nah, saya juga selipkan untuk generatif AI ya, Bapak Ibu, karena AI sekarang kan sangat masif sekali ya, Bapak Ibu. Jadi dari siswa sendiri bahkan tanpa saya ajari sebenarnya mereka bisa, Bapak Ibu. Mereka lebih pandai daripada kita, gitu. Nah, hanya saja yang saya ajarkan di sini adalah bagaimana penggunaan AI itu secara bijak, begitu. Nah, saya mengambil sumber dari panduan penggunaan generatif AI dari Kemendikti tahun 2024. Jadi ada beberapa poin yang saya sampaikan ke siswa dalam penggunaan AI. Jadi biar mereka itu tidak semena-mena menggunakan AI, begitu. Mungkin ada 1-2 siswa yang masih belum kenal, tapi harapannya kalau dari saya sendiri berharap mereka itu kenal tidak dengan sendirinya. Kalau mereka kenal dengan sendirinya, mereka terkadang malah bisa istilahnya tidak sesuai norma yang ada, begitu. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan terkait harus memperhatikan output. Jadi tidak hanya ChatGPT kerjakan tugas saya, begitu. Terus tidak dilihat hasilnya, begitu. Nah, itu yang terkadang siswa sangat berpotensi untuk melakukan itu, begitu. Jadi mereka harus memperhatikan apa yang dihasilkan dari AI tersebut, begitu. Ada juga etika dan juga privasi. Jadi menghindari data-data pribadi untuk masuk ke dalam AI, begitu. Misalkan katakanlah kita tidak sengaja memasukkan nama kita, NIK kita di ChatGPT, begitu. Nah, itu akan otomatis masuk ke database ChatGPT. Nah, misalkan katakanlah ChatGPT itu tidak amanah, begitu. Nah, jadi data kita otomatis akan bocor, begitu. Jadi lebih ke etika-etika AI yang saya sampaikan ke siswa, begitu. Oke, mungkin agak cepat, Bapak Ibu. Ini juga salah satu yang saya lakukan, yaitu Victor AI. Ini sebenarnya saya ada playlistnya, barangkali nanti Bapak Ibu mau menontonnya di saya
dikenalkan juga Pictoblocks AI. Jadi ini codingnya mirip Python dan juga block based code. Bisa membuat AI atau membuat AI secara simpel ya. Barangkali Bapak Ibu yang tertarik bisa mengunjungi channel saya. Jadi promosi begitu. Jadi sudah ada beberapa video yang bisa dilihat. Oke. Nah ini yang malah ini mohon maaf saya jadi kelamaan di sini. Nah intinya ini Bapak Ibu. Jadi sebelum kita stay untuk menerapkan STEAM pada pembelajaran, kita menyiapkan ruang yang proper dulu Bapak Ibu. Nah kita namai ruang yang proper itu sebagai makerspace. Nah makerspace itu apa? Makerspace di sini kalau diibaratkan itu adalah labnya STEAM Bapak Ibu. Mungkin kalau fisika, kimia itu kan punya laboratorium sendiri. Nah makerspace itu laboratoriumnya STEAM begitu. Nah di kami ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dan dalam payung Maker Club namanya atau klub maker seperti itu. Nah ada beberapa hal yang kita lakukan seperti ya pembuatan microbit, ada 3D printer juga, kami ada 3D printer. Jadi contohnya ini Bapak Ibu, ini merobot laba-laba yang semua komponennya kita print sendiri menggunakan 3D printer begitu. Jadi siswa kita harapkan bisa membuat yang model-model seperti ini begitu. Ya walaupun sebenarnya ini sudah banyak di internet Bapak Ibu, cuma saat mereka kita pancing untuk membuat ini, insya Allah mereka akan mulai berinformasi untuk pembuatan 3D printernya begitu. Nah selain menggunakan 3D printer, kita juga latih mereka untuk membuatkan 3D. Nah kita menggunakan aplikasi namanya Tinkercad begitu. Ekstranya kita juga ada namanya science project atau project science begitu Bapak Ibu. Mungkin singkat saja. Ini yang terakhir Bapak Ibu, numpang promosi lagi, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kita akan mengadakan Semesta STEAM Expo tahun 2025. Insya Allah akan dilaksanakan 2 minggu lagi, tanggal 26 April 2025. STEAM Expo itu apa saja? Jadi itu semacam kompetisi Bapak Ibu, kompetisi untuk desain jembatan dan juga kompetisi roket air. Nah, barangkali dari sekolah Bapak Ibu ada siswa yang tertarik untuk lomba roket air dan juga lomba desain jembatan, bisa ikut Bapak Ibu. Alhamdulillah tahun lalu ada 10 tim dari desain jembatan dan juga 32 tim dari roket air begitu. Berikut informasinya Bapak Ibu, barangkali seperti itu. Insya Allah sampai tanggal 21 April, nanti tanggal 23 April akan ada technical meeting begitu. Lombanya untuk yang SMP ada lomba roket air dan juga desain jembatan begitu. Informasi lengkapnya ada di kelas gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika agak lama Bapak Ibu. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.